Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai konsumsi, investasi, dan peranan pasar modal. Kelompok kami terdiri dari saya, Niken Kusmasari, Rizal Wila Pamungkas, dan Tristiawati. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Kita mulai terlebih dahulu dengan pendahuluan. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai investasi yang dihubungkan dengan kepuasan atau utility. Penundaan konsumsi sekarang yang dimasukkan ke dalam aktiva atau proses produksi yang produktif, hasilnya untuk konsumsi mendatang dapat dikatakan sebagai suatu investasi. Nah, dengan adanya proses produksi yang produktif, investasi ke produksi dapat meningkatkan kepuasan individu. Pembahasan yang kedua, bab ini juga akan menjelaskan mengenai ekonomi dengan adanya pasar modal. Adanya pasar modal yang menguntungkan, individu akan mendapatkan kepuasan yang lebih baik. Konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian sumber daya yang ada untuk mendapatkan kepuasan atau utility. Konsumsi dan investasi merupakan dua kegiatan yang berkaitan. Penundaan konsumsi sekarang atau K0 dapat diartikan sebagai investasi untuk konsumsi di masa mendatang atau K1. Individu yang melakukan konsumsi dengan pemakaian sumber daya yang ada untuk mendapatkan kepuasan atau utility. Setiap orang atau setiap individu diasumsikan menyukai konsumsi lebih daripada konsumsi yang kurang, sehingga menimbulkan dua asumsi dalam proses konsumsi yaitu satu, asumsi bahwa utility marginal dari konsumsi adalah positif. Maksudnya, penambahan konsumsi akan meningkatkan utility atau kepuasan. Asumsi yang kedua, bahwa utility marginal konsumsi sifatnya adalah menurun, yaitu peningkatan utility untuk konsumsi yang sama akan semakin kecil dari sebelumnya. Nah, untuk menggambarkan hubungan antara konsumsi sekarang dan utility dapat dilihat pada gambar 1.1. Pada sumbu X, K0 menggambarkan tingkat utility total, sedangkan pada sumbu Y, K0 menggambarkan konsumsi sekarang. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa penambahan konsumsi yang sama akan meningkatkan utility, tetapi dengan peningkatan yang menurun. Hubungan antara konsumsi mendatang K1 dengan utility total dapat juga dibuat dengan cara yang sama. Jika digabungkan, grafik hubungan antara konsumsi sekarang K0, konsumsi mendatang K1, dan utility total akan tampak pada gambar 1.2. Nah, garis patah-patah pada gambar 1.2 menunjukkan garis di permukaan kurva utility yang menunjukkan tingkat utility yang sama untuk kombinasi konsumsi sekarang K0 dan konsumsi mendatang atau K1. Hal ini menunjukkan bahwa titik-titik A dan B yang berada di garis patah-patah mempunyai tingkat utility atau kepuasan yang sama. Dan ini dapat dikatakan bahwa individu yang merasa tidak berbeda atau indifference untuk berada di salah satu titik A dan B. Nah, kurva tersebut memberikan utility yang tidak berbeda ini disebut dengan indifferent curve. Apa sih indifferent curve itu? Indifferent curve merupakan kurva yang memberikan utility yang sama untuk setiap titiknya. Kurva ini dapat diproyeksikan atau digambarkan dengan dua dimensi dengan sumbu konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang seperti tampak pada gambar 1.3. Nah, kombinasi konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang yang terletak di indifference curve yang sama akan memberikan tingkat utility yang sama. Individu yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama di titik A untuk kombinasi konsumsi dengan tingkat kepuasan di titik B. Titik A mempunyai tingkat konsumsi sekarang yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat konsumsi di titik B. Sebaliknya, titik B mempunyai tingkat konsumsi yang mendatang yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat konsumsi mendatang di titik A. Karena kedua titik tersebut berada di kurva yang sama, keduanya akan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, maksud dari titik C yaitu mempunyai tingkat konsumsi sekarang yang sama dengan tingkat konsumsi sekarang di titik A. Akan tetapi, titik C mempunyai tingkat konsumsi mendatang yang lebih besar dibandingkan dengan titik A. Secara logika, titik C akan memberikan tingkat kepuasan yang
yang lebih besar dibandingkan dengan kepuasan di titik A. Ini dapat dilihat dari indifference curve untuk titik C yang mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan indifference curve titik A. Investasi. Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Dengan adanya aktiva yang produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif akan meningkatkan utility total. Untuk menunjukkan hal tersebut, dapat dilihat pada gambar 1.4 mengenai kesempatan produksi yang efisien. Terlihat dalam gambar tersebut bahwa investasi ke dalam aktiva yang produktif akan meningkatkan utility atau kepuasan. Investasi ke dalam aktiva yang produktif dapat berbentuk aktiva nyata seperti rumah, tanah, dan emas, atau berbentuk aktiva keuangan seperti surat-surat berharga yang diperjualbelikan di antara investor atau pemodal. Investor melakukan investasi untuk meningkatkan utility atau kepuasannya dalam bentuk kesejahteraan keuangan. Selanjutnya, tipe-tipe investasi keuangan. Tipe investasi keuangan itu ada dua, bisa berupa investasi langsung ataupun investasi tidak langsung. Investasi langsung itu dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan, baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Sebaliknya, investasi tidak langsung itu dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Investasi langsung sendiri itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan, yang kedua untuk membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan. Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan itu biasanya diperoleh melalui bank komersial, seperti tabungan di bank atau sertifikat deposito. Untuk aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan, bisa diperoleh di pasar uang, pasar modal, ataupun pasar turunan. Aktiva yang dapat diperjualbelikan di pasar uang berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil, jatuh temponya pendek dengan tingkat cair yang tinggi, seperti treasury bill atau tebil dan deposito yang dapat dinegosiasi. Sedangkan aktiva yang dapat diperjualbelikan di pasar modal adalah aktiva keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap dan saham-saham. Sedangkan aktiva yang dapat diperdagangkan di pasar turunan itu seperti opsi dan future contract. Kemudian investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung ini menarik bagi investor karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, investor dengan modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan portofolio. Dua, membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Investor yang awam, kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman, tidak akan mendapat membentuk portofolio yang optimal. Tetapi, dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi yang telah membentuk portofolio optimal. Perusahaan investasi sendiri dapat diklasifikasikan sebagai unit investment trust, closed-end investment companies, dan open-end investment companies. Yang pertama, unit investment trust merupakan trust yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat-surat berharga berpenghasilan tetap, misalnya bond, dan ditangani oleh orang kepercayaan yang independen. Selanjutnya, closed-end investment companies merupakan perusahaan investasi yang hanya menjual sahamnya dalam jumlah yang tetap, yaitu sebanyak saat penawaran perdana. Biasanya perusahaan investasi seperti ini tidak menawarkan lagi tambahan lembar saham, kecuali jika ada penawaran publik berikutnya. Yang ketiga, ada open-end
Investment Companies atau biasa dikenal dengan nama perusahaan reksadana atau mutual fund. Perusahaan investasi yang seperti ini mengelola portofolio dan menjual kepemilikan portofolionya di pasar modal. Ditinjau dari aktiva yang diinvestasikan, reksadana itu juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana ini membentuk portofolionya dengan aktiva-aktiva surat berharga utang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini berisi dengan paling tidak 80% aktiva obligasi dan sisanya dapat berupa aktiva lain misalnya saham. Yaitu reksadana saham atau reksadana ekuitas. Reksadana ini berisi dengan paling tidak 80% aktiva saham dan sisanya dapat berupa aktiva lain, misalnya obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan return yang tinggi. Coba dilihat di tabel 1.3. Menunjukkan bahwa macam-macam reksadana ekuitas atau saham pada tanggal 31 Oktober 2007 atau sebelum krisis global yang dibandingkan dengan kinerja tanggal 3 Maret 2009 setelah krisis global. Bisa dilihat tabelnya di 1.3. Nah, dari hasil tabel tersebut terlihat bahwa nilai aktiva bersih atau NAB reksadana ekuitas menurun dengan tajam, lebih dari 50% dari nilai sebelumnya pada periode krisis. Demikian juga dengan return yang diberikan turun dengan drastis menjadi bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa saham merupakan aktiva yang beresiko dan walaupun sudah dibentuk dalam portofolio masih mempunyai resiko penurunan nilai yang besar. Yang berikutnya nomor 4 yaitu reksadana campuran. Reksadana ini berisi dengan aktiva campuran dalam bentuk obligasi, saham, dan aktiva lainnya. Seperti yang dicontoh tabel 1.4 menunjukkan macam-macam reksadana campuran pada tanggal 28 Oktober 2007 atau sebelum krisis global yang dibandingkan kinerja tanggal 3 Maret 2009 setelah krisis global. Karena reksadana campuran berisi campuran obligasi dan saham, walaupun nilai reksadananya mengalami penurunan di periode krisis, tetapi penurunannya tidak sebesar yang dialami oleh reksadana ekuitas. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi memproteksi investor dari kerugian penurunan nilai investasinya. Proteksi ini dilakukan oleh reksadana dengan cara memasukkan obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek ke dalam portofolionya. Yang berikutnya yaitu peranan pasar modal. Seperti halnya pasar pada umumnya, pasar modal merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual dengan risiko untung dan rugi. Kebutuhan dana jangka pendek umumnya diperoleh di pasar uang atau misalnya bank komersial. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal harus bersifat liquid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan liquid jika penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Pasar modal dikatakan efisien jika harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat. Pasar modal juga mempunyai fungsi sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu lain yang lebih produktif yang membutuhkan dana. Sebagai akibatnya, peminjam dan pemberi pinjaman akan lebih diuntungkan dibandingkan jika pasar modal tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dapat diajukan kepada kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.